Orang banyak yang bantah kalau duit nggak bisa ngasih kebahagiaan. Bisa sih ngasih kebahagiaan, tapi nggak ada yang bilang kalau ngasih masalah juga. Nggak ada yang bilang kalau masalahnya berat banget. Gue baru segini aja udah berat banget, gimana orang yang lebih kaya ya? Kadang gue mikir mending hidup susah lagi aja nggak sih? Tapi gue nggak mau. Tapi gue juga nggak mau punya masalah kayak begini. Orang yang kemarin emang mau ngapain, Bang? Oh, itu dia mau minta tolong buat berobat ibunya ke rumah sakit. Oh, belum sehat ya? Dia kemarin juga minta sama saya, Bang. Mending sih jangan dikasih, Mas. Oh, abang nggak kasih? Enggak, orang ibunya sehat kok. Oh alah. Ternyata emang dia terkenal suka pakai ibunya buat minta tolong. Dibilang stroke, butuh periksa supaya dikasih, Mas. Nah bang, saya bingung nih bang. Abang kan bantuin dia tuh berarti nyari tahu dulu ya? Iya. Berarti abang nggak ikhlas dong? Loh, kenapa kesimpulannya itu? Ya kan kalau bantuin orang tuh mesti ikhlas, nggak usah banyak tanya gitu. Itu kata siapa, Mas? Ya kata orang-orang kan. Berarti kalau konsepnya begitu, saya cari duit aja yang banyak tuh saya tebar gitu. Bagi-bagi aja kemana kek, nggak tahu. Kan nggak boleh banyak nanya. Masa gitu, Mas? Padahal harta yang saya punya ini tugas dari Allah. Saya dipercayain Allah buat megang duit ini. Tapi saya tebar tanpa alasan yang jelas. Waduh, bisa-bisa Allah nggak percaya lagi sama saya itu mah. Tapi kan kita disuruh ngejar pahala bang, makanya mesti banyak-banyak sedekah kan? Itu insya Allah saya sedekah. Saya nggak ngasih dia hitungannya sedekah juga. Oke, lecture me bang. Sedekah tuh nggak duit doang, Mas. Kalau kita ngasih duit itu jadi penyakit buat dia gimana? Hari ini dia bilang ibunya sakit biar dibantu orang. Besok-besok begitu lagi, orang dapat duit kok. Berarti yang bisa kita sedekahin itu bukan duit, Mas, tapi ilmu. Sekarang tujuan orang sedekah itu apa, Mas? Biar orangnya terbantu ya bang? Biar hidup dia berubah gitu kan? Iya betul bang. Kalau orang ini dibantu dengan duit terus dia makin parah, hidupnya berubah nggak? Ya nggak berubah dong. Berubah, Mas, makin parah. Iya betul. Berarti dia harusnya kita kasih sedekah berbentuk apa? Oh iya paham bang. Berarti abang kalau bantuin orang itu selalu abang telusurin dulu tuh semua maunya. Wah, mesti, Mas, wajib itu. Berarti abang pernah nolak bantuin orang dong bang? Sering banget. Oh gitu bang. Berarti tolak ukurnya tuh apa sih bang? Kapan kita mesti bantuin orang sama kagak? Bantuin orang tuh selalu, Mas, kalau kita merasa punya Tuhan tapi gak ngebantuin dia, itu bisa jadi ngebantuin dia juga. Kuncinya tadi itu, Mas. Kenapa? Mas mesti bantuin orang supaya hidup orang itu berubah kan? Bisa jadi kita bantuin dia sesuai permintaan dia. Bisa jadi kita nggak bantu sama sekali. Bisa jadi kita bantuin dia tapi bentuknya lain. Yang penting tujuannya tetap sama, supaya hidup orang itu berubah. Mama percaya nggak sama papa? Percayalah Pak, aku bakal selalu dukung Papa. Kenapa? Karena Allah. Ngobrol-ngobrol sama Bang Roman bikin gue jadi mikir. Sebenarnya gue siap nggak sih nerima tugas dari Allah ini? Ini aja gue masih salah ngambil keputusan. Si Bang Roman sering bantuin orang tapi hidupnya bisa tenang aja deh kayaknya. Gue begini pusing bener perasaan. Ini kalau saya sih ya, Mas, terserah mau diikutin atau enggak. Bagi saya hidup tenang itu prioritas utama. Apa yang jadi tanggung jawab saya, itu yang saya utamain. Oke, misal abang punya duit tabungan nih. Itu rencana mau dipakai buat lahiran istri misalkan. Terus ada orang minta tolong buat modal dagang bang. Dikasih nggak? Saya bakal bantu dia semaksimal mungkin. Berarti dikasih? Enggak. Lah, kan paling maksimal saya bisa bantuin. Paling maksimalnya ya saya nggak bisa bantu. Kalau ada solusi lain selain duit, mungkin saya kasih. Mungkin saya kasih kerjaan, atau saya kenalin ke teman biar kerja sama. Balik lagi, sedekah bentuknya banyak, Mas. Prinsip saya tuh kalau mau minjemin duit ke orang itu dua, Mas. Satu, saya nggak butuh-butuh amat itu duit. Jadi keluarga saya udah selesai, kebutuhan segala macam di saya udah semua. Kedua, saya siap itu nggak dibalikin. Saya nggak ngomong itu ke orangnya. Itu saya simpan dalam hati aja. Orangnya tetap pasti balikin. Tapi supaya saya tenang, saya pegang prinsip itu. Alhamdulillah sih sejauh ini saya bisa tenang. Itu prinsip saya aja sih, nggak harus diikutin. Tapi masuk akal sih bang. Cuman saya kadang suka bingung nolaknya gitu bang. Dana saya aja juga pas-pasan, tapi orang ada aja yang datang. Kita nih sebenarnya bukan orang kaya kan, Mas. Kita nih hitungannya kaum menengah, bener nggak? Ya iya sih ya. Tahu nggak, Mas? Kaum menengah itu kasihan loh sebenarnya. Dibilang miskin nggak bisa, dibilang kaya juga nggak bisa. Orang miskin mah banyak yang peduli. Orang menengah nggak punya makan, udah nggak ada yang nolongin, bener nggak? Anjir, relate bang. Tapi saya bukan ngajak Mas jadi pelit ya. Saya ngajak Mas buat bertanggung jawab sama apa yang udah Allah kasih. Bertanggung jawab sama tugas dari Allah. Gue suka khawatir sama duit yang gue punya nih cepat habis. Makanya sampai kepikiran buat ngirit, kepikiran buat investasi. Bukan salah, tapi gue jadi mikir, kenapa mesti investasi? Buat persiapan masa depan kan? Berarti masa depan tuh cukup bikin gue khawatir. Makanya gue siap-siap dari sekarang gitu kan. Tapi semenjak gue punya rezeki kayak gini, justru bikin gue makin lupa ibadah. Padahal ibadah itu kan bisa dibilang investasi kita buat mati ya. Tapi ternyata mati itu kurang bikin gue khawatir. Sampai gue gak mikirin buat siap-siap. Gak perlu investasi buat gue mati. Kamu pegang ini ya, buat kebutuhan di rumah. Kalau mau jajan, lagi malas masak, insya Allah ada lagi kok. Aku minta maaf ya, udah pernah marah. Iya, makasih ya Pak.
Arisan ibu, aku nggak bayarin, kamu nggak marah kan? Oh enggak. Buat ibu ada lagi kok, tapi aku mau caranya mesti bener. Nggak boleh tiba-tiba ikut arisan kayak gitu. Aku mau ibu mau apa ngomong, terus aku sanggup atau enggak, nggak apa-apa ya? Iya, Pa. Sama yang ini, insya Allah, buat persiapan anak kita. Allah tuh galak banget loh bang sama orang pelit. Berarti punya semua duit ini bisa jadi baik banget atau bisa jadi buruk banget. Makanya gue mesti tahu tugas Allah tuh apa ke gue. Dan yang pasti, pelit tuh bukan salah satunya. Tahu nggak Mas, ada satu yang orang kaya suka lupa atau bahkan nggak tahu. Apaan tuh bang? Waktu orang itu kaya, omongannya lebih dengerin daripada orang lain loh. Karena kenyataannya, orang kaya suka dijadiin contoh sama orang-orang. Makanya omongannya harus hati-hati. Dan sebenarnya waktu orang itu kaya, sebenarnya itu kesempatan paling pas buat dia dakwah. Boneka Bapak Attitude 0, merchandise eksklusif dari TikTok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan? Oh, kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0, lanyard Bapak Attitude 0, stiker ucul-ucul TikTok, dan ada muk ucul-ucul TikTok. Cepetan dibeli, kalau nggak saya bentuk maksudnya. Cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram @TikTok merchandise atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, "Woi, gua mau beli bonekanya, Cok. Buruan dibeli sebelum saya bentuk." Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.